Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini pelajaran tema 6A, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita akan mempelajari tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Baik, kita mulai pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subtema 1, pembelajaran 2, ayo berpendapat. Selalu mensyukuri anugerah Tuhan merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Ya. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, ya, itu berarti kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Bagaimana cara mensyukuri anugerah Tuhan berupa tumbuhan di sekitar kita yang dapat kamu lakukan sehari-hari? Ya, cara kita mensyukuri anugerah Tuhan berupa tumbuhan yaitu dengan tidak merusak tumbuhan dan juga dengan merawat tumbuhan, ya, menjaga dan merawat tumbuhan, ya. Jadi lebih bagus lagi kalau kita dapat menanam pohon, ya. Tapi kalau kita tidak bisa menanam pohon, paling tidak kita tidak merusak pohon yang sudah ada, ya. Nah, itu cara kita bersyukur terhadap tumbuhan yang ada di sekitar kita, ya. Kemudian, dapatkah kamu hidup tanpa tumbuhan? Kira-kira bagaimana jika kita hidup tanpa tumbuhan, ya? Jika di bumi kita ini tidak ada tumbuhan, bagaimana kira-kira? Tentu saja kita tidak bisa hidup tanpa tumbuhan, karena kita sangat membutuhkan tumbuhan, ya. Tumbuhan itu selain, ya, bisa kita banyak sekali, ya, makanan yang berasal dari tumbuhan, ya, juga diambil kayunya, manfaatnya, dan selain itu juga yang terpenting yaitu tumbuhan itu mengeluarkan oksigen atau udara yang kita butuhkan, yang kita hirup, ya. Jadi udara yang kita hirup itu oksigen itu berasal dari tumbuhan, ya. Jadi kalau tidak ada tumbuhan, tidak ada oksigen, nah tentu saja kita tidak bisa hidup, kita tidak bisa bernafas, ya. Baik. Selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan contoh pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sikap yang akan kita kembangkan yaitu pertama peduli, yang kedua yaitu tanggung jawab. Baik, selanjutnya ayo berdiskusi. Menjelaskan contoh pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ingat kembali dan bacalah dengan lantang bunyi sila-sila Pancasila berikut, ya. Ini sebelum pandemi biasanya kita setiap hari Senin itu melaksanakan upacara bendera. Nah, ketika upacara itu biasanya pembina upacara itu membacakan Pancasila yang diikuti oleh peserta upacara. Nah, untuk mengingat kembali sekarang kita baca sila-sila Pancasila berikut, ya. Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa, ya. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya. Nah, ini bunyi sila-sila Pancasila, ya. Lihat di sini juga ada gambar lambang-lambang setiap sila Pancasila tersebut, ya. Ini sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu lambangnya gambar bintang dan perisai, ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab,
Ini gambarnya gambar rantai ya. Kemudian Persatuan Indonesia itu gambar pohon beringin lambangnya ya. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dilambangkan dengan kepala banteng ya. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu gambar padi dan kapas lambangnya ya. Baik, selanjutnya ayo berdiskusi. Nilai-nilai sila pertama dan sila kedua Pancasila. 1. Sila pertama. Contoh sikap sesuai nilai sila pertama Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing ya. Jadi kita menjalankan ibadah kita sholat ya. Itu berarti kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila ya. Tapi kalau kita ibadahnya nggak sesuai agama kita ya, nah itu bukan mengamalkan Pancasila namanya ya. Misalnya kita orang Muslim, orang Islam ibadah ke gereja, nah itu nggak sesuai dengan agama kita. Nah itu bukan merupakan pengamalan sila Pancasila ya. Jadi pengamalan sila Pancasila itu beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Agama kita agama Islam ya, kita beribadah sesuai agama kita ya, kita sholat di masjid ya. Kemudian yang kedua contohnya yaitu memupuk toleransi antar umat beragama ya. Jadi saling toleransi. Toleransi artinya kita tidak mengganggu umat agama lain yang melaksanakan ibadah ya. Kita umat Islam tidak mengganggu umat Kristen ya. Begitu juga sebaliknya umat Kristen tidak mengganggu kita umat Islam, dan juga agama-agama yang lain ya, seperti Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga contohnya menghargai orang lain yang sedang beribadah ya. Jadi kalau ada orang beribadah, orang sedang sholat, nah itu kita tidak boleh mengganggu, kita harus menghargai ya. Itu berarti dengan menghargai orang yang melaksanakan ibadah ya, itu berarti kita mengamalkan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ya. Selanjutnya yang keempat, tidak memaksakan suatu ajaran agama kepada umat lain ya. Jadi umat yang beragama lain ya, misalnya agama Hindu atau Buddha, kita paksa untuk ikut agama kita, agama Islam. Nah itu tidak boleh ya. Begitu juga sebaliknya, mereka tidak boleh memaksa kita ikut agama mereka ya. Jadi masing-masing ya. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku ya. Jadi tidak boleh memaksakan ajaran agama kepada umat lain. Nah dengan begitu berarti kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa ya. Lalu selanjutnya contoh yang lain lagi yaitu kerjasama antar umat beragama ya. Nah ini ada di satu daerah itu antara gereja dan masjid bersebelahan. Nah mereka itu saling kerjasama ya. Ketika akan diadakan hari raya umat Islam Lebaran, umat Kristen membantu persiapan perayaan Lebaran di masjid ya. Demikian juga sebaliknya, ketika umat Kristen akan merayakan hari raya umat Kristen, umat Islam itu membantu. Jadi saling membantu ya. Dengan membantu itu berarti sudah mengamalkan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ya. Nah ini simbol sila pertama yaitu bintang ya. Ini gambar bintang ya simbolnya. Baik, selanjutnya sila kedua ya. Contoh sikap sesuai nilai sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Menghargai persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia ya.
Jadi harus saling menghargai ya. Lalu yang kedua, tidak bersikap semena-mena kepada orang lain ya. Nggak boleh seenaknya, nggak boleh semaunya bersikap sama orang lain ya, apalagi sama yang lemah ya. Nah, itu tidak boleh ya. Jika bersikap seperti itu berarti tidak mengamalkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Lalu yang ketiga, memperlakukan orang lain secara adil ya. Jadi memperlakukan orang lain secara adil ya, tidak boleh zolim, tidak boleh menyakiti orang lain ya. Lalu yang keempat, memiliki rasa solidaritas dan tenggang rasa yang tinggi ya. Jadi kalau ada yang kesulitan itu membantu ya, saling membantu ya. Itu dengan membantu orang yang kesulitan berarti mengamalkan sila kedua Pancasila ya. Lalu selanjutnya, contoh yang lain lagi yaitu saling menghargai hak asasi orang lain ya. Jadi hak orang lain tidak kita ganggu ya, kita harus menghargai ya. Nah, ini simbol sila kedua yaitu rantai di sini ya, gambar rantai ya. Sila kedua disimbolkan dengan rantai emas ya. Baik, selanjutnya ayo berdiskusi ya. Amatilah gambar-gambar berikut. Menurutmu sikap manakah yang sesuai dengan nilai sila pertama dan nilai sila kedua Pancasila ya? Bagaimana wujud pengamalan nilai sila pertama dan kedua Pancasila lainnya? Nah, di sini ada gambar A, ini gambar umat Konghucu ini sedang melaksanakan ibadah ya. Lalu gambar B, gambar kedua ini sedang menjenguk orang sakit. Lalu gambar C ini gambar orang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Nah, ini kira-kira mana yang menunjukkan pengamalan sila pertama dan mana yang menunjukkan sila kedua ya. Kalau kita lihat sini, orang yang melakukan ibadah berarti dia mengamalkan sila pertama Pancasila ya. Menjenguk orang sakit itu berarti mengamalkan sila kedua Pancasila, yaitu peduli tadi ya, solidaritas terhadap sesama ya. Demikian juga gambar ketiga ini menolong orang yang jatuh dari sepeda, itu juga merupakan pengamalan sila kedua Pancasila ya. Baik, selanjutnya ayo berlatih ya. Selanjutnya kalian kerjakan soal-soal ini di buku tulis ya. Ini soal pertama, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, ini gambar orang menjenguk orang sakit ya. Lalu gambar orang anak-anak sekolah ini sedang kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah ya. Lalu gambar ketiga ini gambar sedang berdoa sebelum belajar ya. Jadi ini gambar-gambar ini mengamalkan menjelaskan tentang pengamalan sila keberapa ini ya. Gambar A itu pengamalan sila keberapa, gambar B itu menunjukkan pengamalan sila keberapa, dan gambar C itu menunjukkan pengamalan sila keberapa ya. Jadi nomor 1 ini A, B, dan C itu jawabannya ya. Selanjutnya nomor 2 ini, tulislah bunyi sila pertama Pancasila. Bagaimana bunyinya itu kalian tulis di buku tulis kalian. Lalu yang ketiga, bagaimana sikap kita jika ada orang yang sedang beribadah ya. Kalau ada orang beribadah atau teman kita sedang ibadah, bagaimana sikap kita ya. Lalu yang keempat, tulislah bunyi sila kedua Pancasila ya. Bagaimana bunyi sila kedua Pancasila, kalian tulis di buku tulis kalian. Lalu yang terakhir yaitu tulis satu contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila ya. Jadi satu aja ya. Di antara beberapa contoh yang ada, kalian tulis satu saja. Ini nomor 5 ya. Nah,
Silakan kalian kerjakan soal-soal ini di buku tulis kalian. Kalau sudah selesai nanti kirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Baik, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.